Rata-rata kan kalau kita main game itu kan nggak kerasa waktunya ya. Kadang Tahu-tahu udah sore, udah siang gitu kan. siang, Kadang betul. makan juga lupa mungkin ya. Masalahnya adalah ketika seseorang itu dia tuh nggak punya tujuan, bahkan dia nggak tahu Belum dia ya. tuh Betul. mau ngapain. Nah, Kalau seperti itu teorinya tuh kayak teori kuli bangunan. Wah, ini saya teorinya banyak ya. kuli bangunan. Teori kuli bangunan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi teman-teman. selamat datang di podcast Goresan Kisah. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan dalam kondisi terbaik. Amin amin ya rabbal Nah, alamin. yang lagi bisnis, yang lagi usaha, ya Semoga mudah-mudahan dilancarkan dilancarkan. Yang lagi rezekinya, kerja, sehat. mudah-mudahan kerjaannya dipermudah, nggak ketemu Amin bos amin ya rabbal toksik alamin. gitu ya. Aduh, selalu ada ketemu, Pak. Selalu ada ketemu ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bosnya dapat hidayah. Amin amin ya Ya rabbal alamin. mudah-mudahan kerjaannya aman ya. Mudah-mudahan yang lagi kerja dimudahkan semua urusannya lah Amin. pokoknya. Yang lagi ada masalah ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah masih dengan saya Fahmi Dan dan saya teman Sahidin, saya Sahidin ya. Kita hari ini mau ngobrolin apa nih? masalah habit, Pak. Kebiasaan, Kebiasaan. kebiasaan buruk lah. Kebiasaan buruk. Iya, Banyak kebiasaan pasti kamu pasti ya. banyak. Gimana Salah gimana Mina? satunya. Oke Oke, oke. baik. Kita mulai. Kebanyakan lah anak sekarang zaman sekarang nih ya, Mm-mm, gara-gara HP, bermain game dan lupa mm-mm. waktu. Jadi kita kurang produktif gitu, Pak. Kurang produktif. Kurang produktif. Jadi kita tidak bisa memanage waktu. Gimana saatnya kita main game, gimana saatnya kita aktivitas untuk diri kita lebih berkembang lagi gitu kan. Rata-rata kan kalau kita main game itu kan nggak kerasa waktunya ya. Kadang Tahu-tahu udah sore, udah siang gitu kan. siang, Kadang betul. makan juga lupa mungkin ya. Akhirnya nggak ada, padahal nggak ada Iya. produktivitas apa-apa Jadi gitu ya. jadi kita main game boleh, cuman kita harus membatasi waktu itu Betul. untuk ke hal-hal yang lebih produktif lagi untuk diri kita gitu. Terus jadi Ya, pertanyaannya gimana sih untuk membiasakan sesuatu itu menjadi habit yang lebih produktif, kebiasaan yang baik. kebiasaan baik Kebiasaan untuk yang diri baik. kita lebih berkembang. Oh, ya 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 ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu nih bahwa eh, boleh main game. Kita disclaimer dulu Ya, di situ. Main boleh game main boleh. game, boleh. Ngejalanin hobi. Contoh misalkan ada yang seneng ya main PS masih main game ya. Pasti, saya juga masih suka. Mungkin ada hobi yang lain, mancing misalkan. Nah, itu tuh. Mancing juga sama, apalagi bapak-bapak biasanya Ya, kan. katanya untuk menghilangkan apa? Stres, Stres stress ya. release gitu Iya, ya betul. kadang-kadang. Atau mungkin hobi-hobi yang lain lah. Kita tahu pasti semua orang tuh punya hobinya masing-masing dan banyak Betul, lah ya. betul, betul, Tapi betul. kadang-kadang memang hal-hal itu tuh jadi kontraproduktif. Hmm, Jadi membuat hanya menghabiskan waktu kita, Buang sia-sia gitu. tapi ada sesuatu hal yang harusnya bisa kita lakukan yang bisa lebih bermanfaat, Manfaat. tapi justru habis waktunya untuk Iya, hal-hal tersebut iya gitu. betul. Kita disclaimer dulu bahwa semua itu tuh boleh, karena memang ya kadang-kadang kita memang butuh me time, Betul. kadang-kadang kita Iya, butuh istirahat, istirahat butuh gitu hiburan lah ya, ya. butuh Hiburan. hiburan. Tapi yang perlu kita perhatikan tentunya adalah bagaimana caranya kita untuk mengatur waktu kita Iya, supaya kita itu eh, apa namanya tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya gitu kan. hmm, Bahasanya tetap bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik untuk kehidupan kita gitu. Eh saya mau mengingatkan aja bahwa eh ya kalau sekiranya memang tadi yang dilakukan itu hanya sekedar hobi, hmm, ya lakukan hanya sekedar hobi gitu. Jangan
Kemudian ya kita harus ingat bahwa ada banyak hal yang memang harus kita lakukan juga di dunia ini. Ya, Kecuali misalkan hal yang tadi disampaikan itu sudah jadi eh, misalkan pekerjaan gitu ya. hmm, Ada loh hobi yang dibayar, ya ada, ada ya. ada. Main game Lomba, ada eh tuh lomba game ada. lomba Ya, ada banyak sekali sekarang ya. malahan gitu kan. Orang bisa jadi kaya dari main game bisa nggak bisa. Eh kita tidak hanya sekedar bicara tentang kita tidak hanya sekedar bicara tentang mendapatkan uang sebetulnya, tapi setidaknya ada apa istilahnya value atau apa ya bahasanya ya. Ada sesuatu yang kita dapat lah dari Bernilai. situ, yang bernilai ya, yang Ya. bernilai yang dari yang kita dapat dari situ. Nah, Hmm. salah satunya mungkin itu dari penghasilan. Tapi kan ada kadang-kadang orang itu eh, misalkan nih contoh nih, bapak-bapak tiap hari kerjanya mancing dari pagi mancing sampai Sore. siang sampai sore sampai malam. Misalnya kita mau berangkat kerja ngelihat dia berangkat mancing, nanti kita pulang kerja dia pulang mancing, gitu kan? Ya kalau itu pekerjaannya dia dapat penghasilan dari situ untuk memenuhi kebutuhannya sih masih kita oke nggak Oke, masalah ya. ya. Nelayan kerjaannya juga nyari ikan kan gitu Iya, loh maksudnya. betul. Tapi kalau dia hanya menghabiskan waktu tapi dia jadi beban untuk orang-orang di sekitarnya ya Ya, janganlah. Ada skala prioritas yang harus kita lakukan. tapi kan kebanyakan saya lihat tuh sampaikan main game tuh kadang kecanduan itu kan. Kadang Hmm. kadang apa? Kebanyakan anak-anak nih sampaikan Mm-mm. waktu belajarnya ini terlewatkan dengan main game. Jadi Biasanya kalau ngelihat kayak begitu karena dia mungkin tidak menemukan hal yang dia rasa penting ya. Jadi hmm, saya juga nggak tahu sih, saya juga nggak tahu secara kita coba menerka-menerka lah ya betul. bahasanya. Apa yang ada di pikiran orang-orang itu yang sampai sebegitunya gitu loh, maksudnya sampai sebegitunya eh, menghabiskan banyak waktu di situ gitu kan bahasanya kan. Gimana ya bahasanya ya? Intinya begini aja, intinya begini, semuanya itu boleh, boleh dilakukan. Maksudnya tadi main game tuh boleh, eh punya hobi-hobi tuh boleh, tapi balik lagi tadi tahu waktu, Oh, batasan lah ya. tahu batasan. Ya, Kapan harus harus belajar, kapan harus misalkan tadi ada yang belajar, kapan dia harus belajar, kapan dia harus bekerja. hmm, Nah, kapan dia misalkan harus waktu dengan keluarga, itu betul. kan juga ada butuh waktunya gitu. Kapan misalkan dengan pasangan, kapan dengan waktu dengan anak. Ya yang penting tahu waktunya sih sebetulnya. Nah, pertanyaannya misalkan kemudian Tips-tips ya. gimana kemudian supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik atau punya kebiasaan yang lebih baik gitu. Ya, Ini terlepas dari yang tadi disampaikan tentang game ya, kita nggak mau saya nggak mau bicara terlalu terlalu fokus di hal itu, bukan berarti nanti kita ya, dianggap kita membenci hal itu enggak. enggak gitu loh maksudnya. Cuman maksudnya bagaimana sih supaya kita itu bisa lebih produktif, punya kebiasaan-kebiasaan yang Betul, baik, ya. supaya tentunya Untuk kita berharapnya masa depan kita itu menjadi sesuatu yang ya, lebih baik kan. ya, Pikirannya kan strukturnya kan ke situ. iya, betul, Benar nggak? betul. Dan bisa mengembangkan diri kita. Ya, Betul. Menjadi orang yang lebih baik lah ya betul. bahasanya. Nah, kalau kalau menurut saya, apapun yang kalian kerjakan, mau itu ya bahasanya tadi, game juga bisa jadi profesi, bisa menghasilkan. Betul. Mancing juga bisa jadi profesi, bisa Banyak juga menghasilkan. game yang menghasilkan uang. Ya, hal seperti itu. Nah, kalau memang kalian memang seneng di situ, ya nggak apa-apa, Tapi kerjakan. Tapi jangan cuma sekedar jadi ya, mainan doang gitu kan. tapi bukan ini ya apa game yang ada sih maksudnya. Ini agak diturunin. Sip. Nah, jadi ya, ya kalau itu beda lagi tuh ceritanya sih. Nah, jadi bahasanya di situ. Bukan bukan berarti nggak balik lagi ke yang tadi supaya apapun yang kalian kerjakan itu bisa menjadikan kalian ini sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau menurut saya kita mulai dari pola pikir, Kalau Din. pikir. Hmm. Kita mulai dari pola pikir, kita mulai dari mindset. Kenapa? Maksud saya begini, ketika kita sudah punya pola pikir yang kita
punya pemahaman atau kita punya pemikiran apa sih yang mau saya lakukan gitu loh. Hmm. Setidaknya kita punya tujuan atau sesuatu yang mau kita tuju, maka dari situ nanti pemikiran kita itu nanti akan membentuk aktivitas-aktivitas kita untuk menuju ke arah situ. Nah, masalahnya Hmm. kadang-kadang kebanyakan orang itu mereka itu kesulitan untuk menetapkan tujuan kalau menurut saya. Jadi kesulitan menetapkan tujuan. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan ketika anak anak sekolah kita tanya, "Kamu sekolah buat apa?" Banyak nggak yang bisa jawab? Nah, contoh misalkan ketika dia jawab, "Saya biar pinter." Hmm. Nah, ya berarti kamu harus tahu kalau kamu memang sekolah, kamu pengen pinter, tujuan kamu udah pinter, bagaimana caranya supaya kamu pinter? Nah, itu kan nanti menjadi sesuatu yang apa yang kita pikirkan gitu. Kita mikir nih gimana caranya supaya jadi pinter. Nah, nanti akan banyak sekali, oh belajar, oh begini, oh ngurangin ini, oh nambahin ini, Ya, kan gitu loh ya. bahasanya. Jadi mulai dari situ, mulai dari kita tentukan tujuan. Nah, masalahnya adalah ketika seseorang itu dia tuh nggak punya tujuan, bahkan dia nggak tahu Belum dia ya, tuh belum. mau ngapain. Nah, Bahasanya tadi di dunia ini dia mau ngapain aja dia nggak tahu, gitu loh bahasanya. Nah, kalau kamu udah pertama itu tentukan tujuan nih kamu memang mau ngapain. hmm. Contoh misalkan saya mau jadi pengusaha. Oke, mau jadi pengusaha. Setelah kamu menentukan satu tujuan, nanti pikirkan tentang tujuan kamu di situ. Gitu. Nah, kalau kita bicara teorinya tentang kebiasaan atau tentang habits, kita Hmm. kan mengetahui bahwa apa yang kita pikirkan itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan kita menjadi ucapan. Hmm. Karena apa yang kita pikirkan akan menjadi Ucapan. ucapan. Nah, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi perbuatan, action. Nah, dari perbuatan kita yang kita ulang terus-menerus Hmm. itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang menentukan karakter. Sama contoh misalkan, kamu kan sering cerita tuh sama saya tuh orangnya pemalu gitu kan Hmm. bahasanya, Hmm. nggak bisa banyak ngomong, Hmm. nggak bisa ngomong di banyak Depan tempat umum, tempat ya. umum gitu kan bahasanya. Ya, nggak apa-apa mau berubah pelan-pelan, Tuh. pasti nggak mudah kan, karena banyak. Ya caranya ya pertama, bahasanya tadi, oh ini nggak boleh nih saya misalkan kamu merah kan ada sebenarnya kan nggak apa-apa juga Din bahasanya tadi, nggak harus semua orang tuh bisa ngomong, tapi ketika kamu menganggap bahwa saya apa namanya saya ketidakmampuan saya untuk berbicara di depan banyak orang itu adalah sebuah masalah Hmm. buat kamu gitu ya, nggak bisa nih saya kayak gini terus nih saya pengen nih belajar. Nah, Ya. dari titik itulah kamu menganggap bahwa padahal kan sebenarnya nggak masalah juga gitu. Banyak orang nggak bisa ngomong di banyak nggak bisa ngomong di depan orang banyak itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mulai menganggap itu sebagai masalah, nah itu titik awal kamu akan melakukan perubahan. Oh, nggak bisa nih, saya Ikutin pengennya, seperti dia. iya Ya, saya pengennya bisa berbicara. bicara di depan orang, saya bisa ngomong di depan banyak orang gitu kan. Nah, terus kamu akan melakukan tuh Perbaikan. perbaikan-perbaikan. Gimana caranya Ya. ya? Mulailah ketemu banyak orang, mulai ngobrol, mulai Hmm. membaca, Hmm. gitu-gitu. Nah, nanti sampai di titik kamu nanti akan menemukan diri kamu yang baru nih. Udah Ya. mulai bisa bicara di banyak Ya. orang, Karena udah terbiasa, ya. ya Ya, betul. ngobrol jadi podcaster gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Dari yang tadinya kamu nggak bisa ngomong di banyak orang, nah nanti bisa jadi di situ ketika kamu sudah mudah nggak mudah, saya yakin nggak Pasti mudah. di awal pasti berat. Iya, baca aja minimal Iya. itu minimal ketika kamu membaca aja itu kan udah effortnya pasti luar biasa dan nggak semua orang tuh mau ngelakuin itu kan. Nah itu juga udah jadi effortnya tuh udah pasti luar biasa ketika kamu Hmm. pengen membaca aja untuk menjadi inputan kamu gitu Hmm. ya. Nah, itu mulai dari membaca sampai kamu mulai ngomong di depan orang, satu orang, dua orang, nanti ketemu banyak orang. Nah, itu pasti effortnya tuh luar biasa. Perasaan deg-degan lah, perasaan ini, perasaan itu sampai apa nanti jadi habit kamu, kebiasaan kamu. Bisa. Biasa aja tuh ngomong di Ya. depan orang. Nah, jadi karakter sampai akhirnya kamu
menemukan diri kamu yang baru. Berarti intinya untuk bisa berubah kebiasaan yang lebih produktif itu diawali dari pikiran untuk lebih baik lagi. Lalu eh, apa setelah kita melakukan itu semua pasti kita akan merasakan perubahan dalam diri kita lebih produktif atau sesuatu yang kita awali untuk bisa lebih baik lagi pasti di awal berat sekali ya untuk melakukan itu ya harus keluar dari zona nyaman ya Ya, nggak akan mudah, nggak akan mudah tapi mulai aja. mulai harus niatkan Iya. Kalau memang kalau kalau memang kita sudah merasa ada yang harus diperbaiki nih, ya ada yang harus kayaknya ada yang salah ya nih. perlu juga kita harus introspeksi diri kita ya Iya, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, nambah lebih baik lagi ya pasti itu penting. Itu sangat penting. konsisten juga harus benar Betul, 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 betul. Oke, mungkin podcast kali ini gitu aja dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. insyaallah Heeh. Insya Allah semoga nanti kita diberi kita kesehatan selalu diberi ya istiqomah tadi istiqomah konsisten konsisten. Ya kita ngomongin diri sendiri ya sebenarnya ya. sambil belajar kan kita Sambil koreksi diri juga iya kita koreksi diri juga. Bikin podcast juga kan sesuatu yang baru juga buat betul kita kan. betul betul Jadi betul ya udah kita mulai aja. ya Mudah-mudahan dari support dari teman-teman semua. Jangan lupa yang like-nya, subscribe-nya, komen komennya juga supaya kita tuh makin makin apa semangat namanya makin semangat dan mudah-mudahan masih bisa istiqomah. Oke, terima oke kasih. makasih Kita tutup untuk hari ini. hmm. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. harus Iya. Kita tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Balik lagi ke yang tadi bahasanya. Kalau misalkan kita sudah memikirkan sesuatu, contohnya tadi, saya pengen jadi pengusaha gitu ya bahasa. Saya pengen jadi pengusaha. Maka ucapan itu akan menjadi ucapan tuh. Oh ya, dia diucapkan saya Ya, ingin menjadi pengusaha. usaha. Terus kemudian action akan menjadi perbuatan. Apa yang harus saya lakukan di situ? Belajarkah? Belajar jadi pengusaha kah? Kerja tapi sambil belajar kah? Atau cari mentor kah? Atau memulai usaha itu kah? Nah nanti itu yang eh, action atau perbuatan yang dia lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan Kebiasaan. dia. Kebiasaan dia dan nanti kemudian menjadi eh, karakter dia. Oh, ini nanti akan kebentuk jadi karakter dia. Tapi kan itu tergantung diri kita yang mengendalikan ya. Iya, betul. Karena kan kalau udah terpaku sama rebahan, terpaku sama apa, udah. Ya, bahasanya ya semua itu tetap tergantung pada Pada diri diri kita kita sendiri masing-masing. ya. Semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau kita bicara agamanya, ayatnya, secara ayatnya, Allah tuh mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum, Hmm. nasib satu kaum kalau mereka nggak mau merubah sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi, kalau kita mau jadi apapun ya diri kita sendiri yang memutuskan harus memulai. Mulai ya. Kita sendiri yang mau memulai, harus yang memulai. Contoh misalkan tadi, nggak bisa nih saya kayak gini terus main handphone terus atau tadi main game terus atau rebahan terus. Saya harus melakukan sesuatu gitu bahasanya. Ya kamu harus memutuskan itu dulu. Memutuskan apa namanya? Ya diri kamu sendiri Iya, dulu. Kadang kalau kita disuruh juga malah jadi tambah repot kan. iya. Orang kan lah kebanyakan orang kan nggak mau kalau disuruh-suruh. Udah jangan main terus, jangan aja. Iya, Nggak bisa malahan. Malah nolak iya. jatuhnya. Tapi kalau ada keinginan dari diri sendiri, kalau ada keinginan dari diri sendiri, ya mereka biasanya akan jauh lebih komitmen untuk melakukannya. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian caranya kita untuk membangunkan kesadaran itu yang Iya, kadang-kadang betul. ya bagaimana kita membangunkan kesadaran seseorang Hmm. tentang apa namanya harus melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Ya mau nggak mau kita harus memberikan mereka
eh kayak apa namanya ya? Istilahnya untuk berpikir gitu. Ya balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. masing-masing. Pribadinya Kadang kan masing-masing. sudah pengen waktu udah terjadwal lah di hari itu, udah pengen konsisten. Ya mungkin tergoda sama habit yang yang buruk. Mm, Jadi yang mau baru dimulai ini kadang buyar lagi, nggak jadi lagi kita lakukan. Seperti misalnya tiap mm, kita mau bangun pagi, besok pagi pengen olahraga gitu. mm. Taunya udah pegang HP malas lagi gitu kan. Ya berarti tergantung niat diri kita untuk bisa berubah itu ya Betul. biasanya. Bahasanya begini. Bagaimana? Nah, ini bagaimana seseorang berubah dari itu kan kalau kita Hmm, mau sederhanakan. Bagaimana seseorang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya? ya kadang kan pernah diucapkan kalau ganti tahun nih, semoga tahun besok jadi lebih Resolusi. baik. Jadi lebih baik lagi kan. Ternyata ya Jawabannya sama begini. aja Jawabannya adalah kita harus menyadari sesuatu ada yang salah gitu dalam diri kita. dalam diri kita. Hmm. Jadi kita pakai teori pertaubatan. Iya benar. Kalau kita pengen ada perubahan, kita Hmm. pakai teori pertaubatan. Kenapa? Eh, Seseorang itu akan berubah ketika mereka menyadari ada yang salah. Hmm. Ketika mereka menyadari ada yang salah. Sama ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, maka mereka baru akan menyadari bahwa ada yang harus diperbaiki. Introspeksi diri lah ya. Nah, Ya. nanti setelah dia menyadari bahwa ada yang sesuatu yang harus diperbaiki, kemudian Hmm. dia melakukan perbaikan, Hmm. maka terciptalah perubahan. Itu sama kayak teori pertobatan tadi dibilang, orang kalau mau tobat, Hmm. itu dia harus tahu dulu kalau dia harus sadar dulu kalau dia Hmm. itu melakukan kesalahan. Benar nggak? Kalau dia nggak pernah merasa kalau dia salah, Hmm. ya bagaimana dia mau bertaubat? Ya ngerasa salah aja enggak gitu loh. Ya. Ya nggak apa-apa dong hidup saya begini begini gitu. Jadi nggak akan ada perubahan. Jadi bahasanya tadi kalau dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, nanti dia akan introspeksi, oh saya Salah. salahnya di mana? Ya. Oh di sini, di sini, di sini. Dia melihat ke dalam dirinya. Ya. Baru disitulah nanti dia akan, oh iya berarti ini harus Ya. dirubah. Ya. Ini harus nggak boleh. Dapat Ini pelajaran dari kesalahan itu ya. iya. Betul. Jadi teori perubahan bagaimana seseorang itu bisa berubah itu dari dalam diri dengan cara menyadari bahwa ada sesuatu yang salah nih. Hmm. Gitu. Contoh kayak tadi, misalkan rebahan terus atau Hmm. main game terus. Hmm. Selama dia tidak merasa itu sesuatu yang salah, Hmm. sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan berubah, Din. Iya, iya. Orang mau ngomong Hmm. apa aja gitu. Ya. Kamu tuh begitu, kamu begini. Iya. Dia merasa, enggak kok saya Hmm. bener, saya nggak apa-apa begini kok. Mungkin dia merasa hidupnya nyaman-nyaman aja Betul, dengan hal betul. itu. Ya. Gitu kan? Jadi selama dia tidak merasa ada yang salah dengan hidupnya, ya jangan pernah berharap kalau mereka akan berubah. Perubahan itu dimulai dari perasaan bahwa atau kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah ini harus diperbaiki. Nah, sesuatu yang salah ini dicari apa yang salahnya harus Perbaiki. diperbaiki. Ketika melakukan perbaikan, otomatis akan ada yang namanya perubahan. Menjadi seseorang yang lebih baik. Contoh, saya nih Hmm. misalkan. Saya nih mulai nge-gym. Hmm. 1 bulan, ya 2 bulan, hampir 2 bulan ini saya mulai nge-gym. Hmm. Sebenarnya dulu saya pernah nge-gym, tapi saya berhenti beberapa tahun, gitu kan, berapa tahun. Ya udah saya jalanin hidup saya aja gitu kan, Hmm. jalanin makan apa segala macam. Kenapa saya memutuskan untuk nge-gym lagi? Karena saya menyadari ada yang salah nih gitu. Badan makin gemuk gitu kan, baju makin nggak bisa dipakai. Nggak Ini muat. baju yang saya pakai sekarang ini Nah, udah nggak muat loh, ah, udah lama nggak saya pakai gitu. Badan seperti itu hmm. gitu kan. Terus ngelihat ngaca, ya meskipun sekarang juga nggak ganteng gitu ya. Ya dulu dari dulu juga jelek sih gitu. Tapi kayaknya Bisa. Bangga. makin nggak ini gitu kan. Ya kalau kata Deddy Corbuzier itu kan dia Hmm. bilang orang jelek kalau apa namanya orang jelek tuh kalau nge-gym Hmm.
itu minimal badannya bagus. Jadi kalau badannya bagus, ya apa kalau dia nge-gym minimal badannya bagus gitu Ya. kan. Nah, jadi apa namanya istilahnya? Minimal tuh dia badannya bagus meskipun masih jelek gitu. Ini udah jelek badannya nggak bagus gitu loh, makin tambah gitu kan. Harusnya ada apa ya? Ada positifnya ya. Walaupun kita punya negatif, Iya ada gitu. nilainya untuk yang positif. Minimal badannya bagus Iya, meskipun jelek iya. gitu loh maksudnya. Nah kayak tadi, akhirnya saya menyadari, nggak bisa nih kayak gini terus nih. Belum lagi saya menyadari banyak Hmm, hal kayak, ya alhamdulillah saya bersyukur hmm, sampai sekarang check up juga, saya tes kesehatan juga alhamdulillah tidak ada yang bermasalah lah. Orang mungkin bilang, oh kau asam urat lah atau apa hmm. gitu-gitu ya. Ya saya alhamdulillah cek juga semuanya masih aman, masih normal. Cuman Alhamdulillah. saya berpikirnya, ini kalau ini nggak bisa nih kalau saya kayak gini terus nih Ya. gitu kan bahasanya. Ya potensinya kita terkena Hmm, penyakit yang semacam itu kan jadi lebih besar ketika ya. kita bahasnya tadi obesitas lah Hmm, gitu ya. Akhirnya saya mulai menyadari itu bahwa ada yang salah dalam pola hidup saya. hmm, Makanya mau nggak mau saya harus perbaiki. Nah, barulah saya mikir gimana caranya memperbaikinya. hmm, Nah, disitulah mulai saya memutuskan lagi untuk mulai olahraga lagi, mulai untuk nge-gym gitu kan. hmm. Bahasanya dari situ eh ya mudah-mudahan dari situ ya yang jelas terciptalah itu perubahan yang baru. Yang tadinya saya makan sembarangan, Ya, sekarang agak bisa ditahani. Saya intermittent fasting juga, terus kemudian makannya juga agak lebih dijaga. itu Karena kebiasaan sayang makan. kan, karena sayang kan kita udah capek nge-gym, hajar makanan Makanannya sembarangan, gagal ya total semuanya gagal kan. lagi. Nah, tapi balik lagi perubahan itu dimulai dari adanya kesadaran kalau Nah, ada yang salah nih gitu. Ada sesuatu yang salah nih. Nah, salah satunya saya situ. Nah, alhamdulillah perubahan saya sudah cukup merasakan. hmm, Baju-baju udah mulai bisa dipakai ya. lagi, celana yang kekecilan bisa dipakai lagi, kayak gitu-gitulah bahasanya. Badan makin enak gitu. Berarti sesuatu yang ingin kebiasaan yang ingin kita rubah dari pertama dari pola pikir ya. Ya, Pola pikir kita. betul. Jadi ucapan, ucapan jadi perbuatan, Betul. perbuatan jadi kebiasaan Kebiasaan habit, dan itu habit itu nanti akan jadi karakter kita. karakter. Kalau kita pikirannya contoh misalnya kita pikirannya buruk sama orang gitu ya. Ya nanti omongan kita juga nggak enak kan sama orang. Ya. Kalau kita punya pikiran-pikiran Hmm, buruk nih, hmm, iri, dengki dan hmm, sebagainya, ketika kita ngomong juga didengerin nggak enak. Yang ada ngomongin orang ini itu segala hmm. macam gitu kan. Nanti perbuatannya ya yang ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang nggak enak juga kan. Ya. Perbuatan nggak enak, menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah jadi itu diulang-ulang-ulang-ulang terus jadi habit, jadi karakter. Karakternya ya memang dia iri lah, sedengki lah, gini-gini segala macam kan begitu. Nah, eh begitu karena Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah itu sebagaimana prasangka hambaku katanya. Hmm, Ana inda dzanni abdi. Jadi saya itu sebagaimana prasangka hambaku. Jadi mulai memang dari pikiran, mindset bahasanya. Hati-hatilah dengan hal itu. hmm, Contoh misalkan kita pengen eh, saya pengen kaya misalkan gitu hmm, bahasanya. Ya kaya dalam arti di sini adalah punya uang banyak gitu misalkan. Nah, ketika kita mindset orang kaya, maka apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang produktif sifatnya, hmm. hal-hal yang produktif gitu. Bukan tentang cara ngomongin, bukan ngomongin orang, bukan apa, tapi kita membicarakan bagaimana kita membangun sesuatu dan Hmm, sebagainya lah, hmm. yang sifatnya produktif gitu loh. Nah, terus kemudian dari situ apa yang kita lakukan itu juga kita akan memilih nanti memilih perbuatan-perbuatan yang memang kita anggap tuh wah ini produktif ini nggak Ya, produktif nih kita betul. tinggalin gitu Kita loh bisa bahasa. benar mana baik mana yang Nah, buruk ya. nah dari situlah kemudian menjadi kebiasaan kita Hmm, seperti itu, menjadi karakter kita seperti itu. Ya insya Allah nanti dari setelah karakter kita tercipta itu seperti itu kita kan menjadi karakter misalkan kita secara harta belum kaya ya, tapi minimal mental kita itu udah nggak minta-minta. Artinya apa? Mental kita, karakter kita sudah menjadi karakternya bentuk lah orang ya. kaya. Ya, Jadi seperti itu. dari kebiasaan buruk untuk bisa melakukan perubahan berarti kita dari awal tuh pasti merasanya tidak nyaman ya karena belum terbiasa ya. Mm. Tapi dalam niat hati kita tuh sudah pengen wah udah koreksi diri nih introspeksi diri Iya nih benar. kan pengen lebih baik lagi berarti niat dari awal kita harus
paksakan yang belum nyaman di diri kita paksakan, setelah kita paksakan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah kenyamanan yang kita lakukan. Wah, jadi Mm-mm. ternyata ini Manfaatnya manfaatnya untuk hidup kita. terasakan itu kan. Beda sama yang sebelumnya gitu kan. Betul. Lebih produktif lagi. Kalau seperti itu teorinya tuh kayak teori kuli bangunan. Wah, ini saya teorinya banyak ya. Kuli bangunan. Teori kuli bangunan. Pertama kali orang jadi kuli bangunan Hmm, itu mereka nggak langsung kuat, ya, betul. nggak langsung bisa ngangkat semen 50 Ya, kilo ya, tuh ya. nggak Paham, bisa. paham. Ya. Eh, saya juga pernah dulu jadi kuli bangunan. Hmm. Sebenarnya sama ini teorinya mau dikasih nama apa juga terserah. Sama kayak orang nge-gym juga sama gitu Ya, teorinya. Orang nge-gym itu tidak langsung tiba-tiba tuh langsung langsung bisa ngangkat beban berat kan. ya, Dan biasanya orang nge-gym itu kalau awal nge-gym hmm, pulang-pulang tuh badan sakit semua. ya, Besoknya tuh dia sakit semua. ya, Bukannya enak dapat badan bagus, tapi ya. besok badan tuh sakit semua. Hmm, Nah, nanti disitulah di ngerasain sakit itu, hmm, kemudian kita memutuskan untuk lanjut, hmm, memperbaiki diri, hmm, lanjut melakukan, hmm. atau kita kalah karena rasa sakit. Oke, Gitu. Nah, betul. jadi contohnya kayak balik lagi ke yang tadi, kuli bangunan atau orang yang awal nge-gym, ya nggak akan tiba-tiba semuanya mudah Ya, seperti yang diinginkan. ya. Akan ada proses yang harus dilewati. Kabar baiknya adalah bahwa eh, kita itu kita itu sebagai manusia ini makhluk yang sangat beradaptasi, sangat bisa beradaptasi Adaptasi. gitu, Ya. sangat bisa beradaptasi dengan berbagai hal, dengan banyak hal. Contohnya kayak tadi, misalkan kuli bangunan dia nggak awal-awal dia mungkin nggak bisa ngangkat semen 50 kilo sekali Hmm, ngangkat. hmm, Tapi setelah dia mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun jadi kuli bangunan, awalnya dia ngangkat 50 kilo tuh hmm, berat. Nanti lama kebiasaan 50 kilo tetap 50 kilo, hmm. tapi rasanya sudah cukup ringan karena badannya beradaptasi. Ya, Sama kayak tadi nge-gym misalkan, awalnya tuh ya. terasa sakit banget gitu ya. Badan sakit, kram segala macam lah pokoknya otot tuh sakit. Apakah setelah dia nge-gym setiap hari, sebulan, 2 bulan, apakah badannya Hmm. nggak sakit? Masih sakit, tapi nggak sesakit pas di awal. Gitu loh bahasanya. Dan recovery-nya juga lebih cepat. Kabar baiknya di situ. Jadi kalau ada orang pengen berubah, ya pengen berubah, eh, pengen berubah dalam hal apapun, ya lakukan. Meskipun itu berat, ditahan, dilawan. Karena nggak ada yang namanya perubahan itu mudah. Perubahan itu pasti butuh proses dan itu pasti menyita banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, apapun itu ya, kebiasaan lah, ya balik lagi tadi habit kebiasaan kita nanti akan berubah dan sebagainya. Mungkin orang-orang di sekitar kita juga akan berubah, tapi ya nggak apa-apa. Contoh misalkan eh, kayak tadinya seneng main game gitu terus main Ya. game terus mungkin circle di teman-temannya tuh ya orang-orang yang seperti itu tapi Oh ketika iya. misalkan dia mau mulai untuk melakukan sesuatu yang baru atau yang melakukan perubahan dari kebiasaan dia yang lama, Hmm. circle-nya mungkin nanti akan berbeda. Karena frekuensinya dia akan lain, frekuensinya akan berbeda, orang-orangnya juga mungkin bisa jadi berbeda. Nah, itu tuh teman-teman itu sekarang akan membuat kita keluar dari zona nyaman kan. Karena akan banyak sekali hal yang baru yang harus Oh iya. kita orang barulah, teman barulah atau apalah segala Hmm. macam. Hal-hal semacam itu. Tapi selama kita Ya. meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bermanfaat, Hmm. sesuatu yang lebih produktif, ya nggak ada salahnya kita keluar dari zona nyaman Nyaman. kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kurang produktif, kurang baik, kurang bermanfaat, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa bisa menjadi lebih baik lagi. Otomatis nanti yang memetik buahnya, yang memetik hasilnya ya kita-kita sendiri Sendiri. juga kan. Gitu. Sama contoh misalkan kamu kan sering cerita tuh sama saya tuh orangnya pemalu gitu kan Hmm. bahasanya Hmm. nggak bisa banyak ngomong, Hmm. nggak bisa ngomong di banyak Depan tempat umum tempat ya. umum gitu kan bahasanya. Ya nggak apa-apa mau berubah pelan-pelan, Tuh. pasti nggak mudah kan karena banyak
Ya caranya ya pertama bahasanya tadi, oh ini nggak boleh nih saya misalkan kamu merah kan ada sebenarnya kan nggak apa-apa juga Din bahasanya tadi nggak harus semua orang tuh bisa ngomong tapi ketika kamu menganggap bahwa saya apa namanya saya ketidakmampuan saya untuk berbicara di depan banyak orang itu adalah sebuah masalah Hmm. buat kamu gitu ya nggak bisa nih saya kayak gini terus nih saya pengen nih belajar nah Ya, dari titik itulah kamu menganggap bahwa padahal kan sebenarnya nggak masalah juga gitu banyak orang nggak bisa ngomong di banyak nggak bisa ngomong di depan orang banyak itu juga nggak apa-apa tapi ketika kamu mulai menganggap itu sebagai masalah nah itu titik awal kamu akan melakukan perubahan oh, nggak bisa nih saya pengen pengennya seperti dia iya saya pengennya bisa berbicara. bicara di depan orang saya bisa ngomong di depan banyak orang gitu kan nah terus kamu akan melakukan tuh Perbaikan. perbaikan-perbaikan gimana caranya Ya. ya mulailah ketemu banyak orang mulai ngobrol mulai Hmm. membaca gitu-gitu nah nanti sampai di titik kamu nanti akan menemukan diri kamu yang baru nih udah Ya. mulai bisa bicara di banyak Ya. orang Karena udah terbiasa ya. ya Ya, betul. ngobrol jadi podcaster gitu jadi seperti itu Ya. dari yang tadinya kamu nggak bisa ngomong di banyak orang nah nanti bisa jadi di situ ketika kamu sudah mudah nggak mudah saya yakin nggak Pasti mudah di awal pasti berat. iya baca aja minimal Iya, itu minimal ketika kamu membaca aja itu kan udah effortnya pasti luar biasa dan nggak semua orang tuh mau ngelakuin itu kan nah itu juga udah jadi effortnya tuh udah pasti luar biasa ketika kamu pengen membaca aja untuk menjadi inputan kamu gitu ya nah, itu mulai dari membaca sampai kamu mulai ngomong di depan orang satu orang dua orang nanti ketemu banyak orang nah itu pasti effortnya tuh luar biasa perasaan deg-degan lah perasaan ini perasaan itu sampai apa nanti jadi habit kamu kebiasaan kan pesan. biasa aja tuh ngomong di Ya. depan orang nah jadi karakter sampai akhirnya kamu menemukan diri kamu yang baru. Berarti intinya untuk bisa berubah kebiasaan yang lebih produktif itu diawali dari pikiran untuk lebih baik lagi. Lalu eh, apa? Setelah kita melakukan itu semua, pasti kita akan merasakan perubahan dalam diri kita lebih produktif atau sesuatu yang kita awali untuk bisa lebih baik lagi pasti di awal berat sekali ya untuk melakukan itu ya harus keluar dari zona nyaman ya Ya nggak akan mudah nggak akan mudah. tapi mulai aja. Mulai harus niatkan. Iya, kalau memang kalau kalau memang kita sudah merasa ada yang harus diperbaiki nih, Ya, ada yang harus kayaknya ada yang salah ya nih. perlu juga kita harus introspeksi diri kita ya. Iya, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, nambah lebih baik lagi ya pasti itu penting. Itu sangat penting. Konsisten juga harus benar. Betul, 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 betul. Oke, mungkin podcast kali ini gitu aja dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah Heeh, insya Allah semoga nanti kita diberi kita kesehatan selalu diberi ya istiqomah tadi istiqomah konsisten. konsisten ya kita ngomongin diri sendiri Ya, sebenarnya ya kembali belajar kan kita sambil koreksi diri juga. iya kita koreksi diri juga. Bikin podcast juga kan sesuatu yang baru juga buat Betul, kita kan betul, betul, jadi betul. ya udah kita mulai aja Ya, mudah-mudahan dari support dari teman-teman semua jangan lupa yang like-nya subscribe-nya komen. komennya juga supaya kita tuh makin makin apa Semangat. namanya makin semangat dan mudah-mudahan masih bisa istiqomah. Oke, terima Oke, kasih. makasih. Kita tutup untuk hari ini. Hmm, Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. harus harus. Iya. Kita tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Motherfucker, we got all right now.